Oke, halo semuanya. Kini kita akan mulai belajar menggunakan Tableau. Kita akan membaca file Excel menggunakan Tableau dan melakukan visualisasi data dengan sangat cepat di Tableau. Saya ini masih pengantar, jadi pastikan Anda masih curious, masih ingin tahu. Nah, sekarang silakan klik Excel, Microsoft Excel yang ada di sini. Ini adalah tampilan, sebelumnya ini adalah tampilan dari Tableau. Kalau Anda sudah buka Tableau yang versi yang saya berikan, Anda di sini tampilan yang kita sebut sebagai connection space. Connection space adalah dia untuk mengconnect dengan berbagai macam menu. Lalu kita bisa melihat di sini sebelah kanan, kalau Anda perhatikan, di sini adalah kolom discover yang berisikan macam-macam training yang bisa Anda gunakan. Nah, kalau diklik apa yang terjadi? Kalau diklik, Anda akan masuk ke websitenya Tableau. Lalu Anda akan melihat beberapa video training yang ada di sana. Jelas, di luar kursus online ini Anda bisa mengakses yang ada di sini, oke? Kemudian di sini adalah open workbook, artinya gini, ini nanti tampilannya adalah isi file atau server basis data, database, yang Anda buka, Anda koneksikan dengan Tableau. Jadi nanti akan tampil di sini. Perhatikan sekali lagi, dia akan tampil di sini. Sedangkan yang sebelah kiri, nah, ini adalah connect. Anda mau connect kemana? Ke file Excel, ke text file. Text file ini bisa file bentuknya memang teks seperti notes, ataupun filenya yang bisa dipakai adalah file CSV, ya, kira-kira file CSV. Nah, lalu ada JSON. JSON ini file yang bisa digunakan di web. Microsoft Access itu Microsoft Access seperti database. PDF file pun bisa. Spatial file. Nah, spatial file yang ada di sini adalah file yang biasanya isinya adalah XML. XML itu adalah file khusus spatial file ya, yaitu file yang menyimpan data berupa area atau wilayah. Jadi dia seperti diagram Cartesius, ada sumbu X dan Y. Lalu statistical file, ini misalnya file seperti yang biasa Anda simpan untuk SPSS atau SAS. Server, Anda bisa connect ke Microsoft SQL Server, masukkan IP-nya, MySQL. Jadi kalau Anda punya server MySQL, Microsoft Server, MySQL Server, Anda bisa konekkan juga ke Tableau untuk cepat. Jadi Anda tidak perlu download SQL menjadi Excel. Langsung saja SQL-nya, Oracle, sebagainya. Nah, kalau di More, di sini Anda lihat banyak sekali layanan yang bisa dikoneksikan ke Tableau. Yang paling saya suka pakai itu Google Sheet. Ya, banyak dari Anda pasti pakai Google Sheet. Mungkin ada yang belum tahu, Google Sheet itu layanan seperti Excel tapi online di browser. Nah, kemudian yang saya sering pakai juga adalah Google Analytics. Ini untuk Analytics web. Satu lagi yang saya sering pakai itu PostgreSQL. Ini seperti MySQL ya. Oke. Sekarang kita pilih file Microsoft Excel. Anda harusnya sudah mendapatkan file Excel, suplai kantor. Anda open. Ini adalah working space Anda. Ini biasa disebut juga sebagai data source. Nah, file P1 suplai kantor, di dalamnya ada sheet office supplies. Kalau Anda buka Excel, berarti dia hanya akan ada isinya satu sheet, ya, satu sheet atau satu lembar kerja, yaitu office supplies. Dia sudah otomatis di load di sini. Datanya adalah ini. Kalau kita lihat di sini ada 6 kolom atau 6 variabel, yaitu order date, region, order itu tanggal ordernya berapa. Ini adalah suplai kantornya. Region itu berarti kantor itu ada di daerah region yang mana? Ada region East, Central, West ya. Rep itu siapa agen yang menjual ke suplai kantor tersebut. Itemnya apa? Richard jual penset ya. Yang dijual itu 62, harganya masing-masing 4.990 ya. Nah, berapa baris ke bawah? Anda nggak usah bingung, nggak usah dihitung. Anda lihat di sini. Ya. Yang ada di sini adalah jumlah rows baris. Di sini adalah jumlah variabel. Nah, ada sesuatu yang menarik dari data source ini. Working space kita yang pertama itu data source, bukan sheet ya, tapi yang data source. Perhatikan, Anda bisa tarik ini, yang sheet ini, Anda tarik ke sini lagi. Ya, terjadi sesuatu yang Tableau bilang, mungkin Anda yang sudah pernah tahu SQL, itu adalah operasi join. Join itu apa? Join itu artinya dua sumber data berbeda bisa di-join. Joinnya inner, left, right, atau full outer. Yang pasti di sini gagal. Kenapa? Karena Office Supply isinya sama persis. Jadi kalau kita close, kita bisa tarik dia kembali ke sini dan dia hilang. Artinya apa? Artinya
Kalau Anda punya beberapa Excel, Excelnya masukkan saja semua. Di sini perhatikan, di sini ada tombol add. Anda masukkan add lagi Microsoft Excel, filenya apa? Misalnya ada file 2, ya, dan seterusnya. Sheet-nya berbeda, nanti sheet-nya akan di-load di sini, sheet-nya tinggal ditarik di sini, boom. Anda bisa langsung dapat data join. Data join itu artinya data tersebut digabungkan. Berdasarkan key atau variabel tertentu atau kunci tertentu dia bisa digabungkan. Itu hebatnya Tableau. Jadi, kalau Anda punya Excel, perhatikan dulu, kalau Anda punya file Excel, Anda pengen lihat apakah file Excel ini bisa digabungkan dengan Microsoft Access, file statistik, ataupun MySQL, jelas bisa. Kenapa? Karena begitu MySQL itu di-load ke sini, berarti dia akan juga jadi tabel. Excel di-load ke sini, dia juga jadi tabel. Artinya kalau tabel dengan tabel bisa dioperasikan join. Kalau memang ada primary key atau ada kunci utama yang bisa di-joinkan. Nanti kita akan lihat step by step bagaimana cara melakukan join. Semua Anda akan dapatkan, semua Anda akan pelajari. Oke. Nah, setelah itu Anda tahu, oh oke, ada 43 baris, ada 6 variabel, ada 6 kolom ya. Kita ke sheet. Nah, sheet ini adalah yang kita sebut sebagai sheet working space. Kalau tadi adalah working space bagian yang kita sebut sebagai data source. Anda bisa add data di sini. Berikutnya adalah sheet. Sheet 1 ini adalah sheet working space yang utama. Kalau Anda lihat, tadi kita kembali ke data source, ada 6 variabel atau 6 kolom. Sekarang, di sini, di dimension ada 1, 2, 3, 4, 5, dengan measure names itu garis miring. Dibuat cetak miring. Lalu di unit price, di measures itu ada 1, 2, lalu ada 2 lagi yang dicetak miring. Perhatikan. Apakah masih ingat dengan tipe data? Tipe data ada berapa? Tipe data ada 2, yaitu numerical sama categorical. Dimension adalah categorical. Measures adalah numerical. Kita cek sekarang ke data source. Kita lihat. Tadi ada units, numerical, unit price, numerical. Lihat, item, itu categorical. Rep, categorical. Representatif ya. Region, categorical. Order date, nah, order date sebenarnya bukan categorical. Apakah dia bisa disebut sebagai numerical? Nggak juga. Nah, dia disebut sebagai categorical bagian yang ordinal, karena dia bertambah. Ada level. 12, misalnya ini 12 Juli, 7 itu Juli ya, 2014. Pasti lebih tinggi daripada 4 Juli 2014. Nah, sehingga dikategorikan sebagai categorical. Sehingga kalau Anda lihat, order date masuk sebagai dimensions. Jadi, dimensions adalah untuk variabel-variabel yang dibaca oleh Tableau sebagai categorical. Enaknya pakai Tableau, langsung dibagi 2 seperti ini. Measures adalah numerical. Oke, saya berhenti sejenak. Sudah tahu sampai di situ? Anda coba pahami. Mulai dari data source, Anda tarik ke sini, ya, Anda bisa add data, coba saja. Kemudian sekarang Anda masuk ke sheet, dia langsung membagi mana yang categorical atau dimensions, mana yang numerical atau measures. Sekarang saya tertarik dengan region, saya tarik region dulu deh. Oke, region di sini dia ada 2 kolom, central east west, central tengah, east timur, west barat, ABC. Loh, kok ABC? ABC itu apa? Karena kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat region, di sini cuma East, Central, West. Berarti udah. Yang hasil di sini adalah hasil dari apa saja kategori yang ada di region. Kebetulan Central, East, dan West. Tidak ada yang lain. Berarti kita perhatikan tidak ada yang region North misalnya, atau Southeast. Tidak ada. ABC di sini menyatakan bahwa dia adalah data text. ABC di sini maksudnya adalah teks. Nah, saya bisa melakukan summary dengan cepat dengan misalnya apa ya? Unit. Nih. Kalau unit saya tarik ke sini, kita lihat apa yang terjadi. Boom. Unit jadi 1199 di Central, East 691, West 231. Kok bisa? Coba kita turun ke bawah. Kita lihat. Unit itu isinya cuma angka numerical. 62 di sini East ya, 62. East ada 29, tapi beda item dan dia juga beda rep. Nah, ketika kita tarik unit, kita petakan terhadap region, dia langsung melakukan counting. Dia langsung menghitung, yaitu di Central ada pesanan 1100 unit, East pesanan 691 unit, West 231 unit. Boom. Begitu mudah. Anda nggak perlu lagi pakai sum, Anda nggak perlu pakai count if, Anda nggak perlu pakai pivot table. Kalau di Excel itu ada pivot table, Anda tinggal tarik, drag and drop. Nah, kemudian belum selesai. Di sini
di bagian atas ada bagian column dan rows. Kita akan bermain banyak sekali dengan column dan rows. Di sini ada region, tapi di sini ada sum unit. Sum unit dimunculkan di sini. Ya, ini nanti apa? Kita akan lihat nanti. Tapi sum units yang ada di sini, di marks, saya akan tarik, saya tahan, saya tarik, saya taruh di kolom. Kita lihat hasilnya kayak apa. Ya. Sekarang Anda perhatikan, ini adalah bar chart. Yang apa? Yaitu bar chart yang horizontal. Ya, bar chart horizontal. Di sentral ada pesanan 1199. Ini kalau Anda hover dia sudah keluar. East 691, West ada 231. Berarti terlihat mudah sekali. Bagaimana kalau saya mau buat dia jadi vertikal? Caranya mudah. Region taruh ke atas, region Anda tarik ke atas, lalu sum units Anda taruh ke, ya selesai. Sekarang yang ada di rows, di baris ini adalah sum units ya. Jadi kita lihat ini baris, cara baca baris, lalu baca kolom, kolomnya region berarti 1, 2, 3. Ya ada 3. Mudah sekali buat bar chart, selesai. Dan Anda bisa menggabungkan dengan berbagai yang lain. Nah, kemudian perhatikan. Apa yang terjadi kalau saya ke arah sini? Ya, show me. Show me adalah salah satu layanan di dalam Tableau. Kalau Anda pengen cepat melakukan visualisasi data secara sederhana tapi cepat ya. Anda pilih pie chart misalnya. Kita klik pie chart. Oke. Pie chartnya ada, agak kurang jelas. Saya arahkan hover ke mana ya? Saya pilih ke sini. Lalu saya ingin buat dia lebih besar. Nah, di sini ada size. Lalu Anda tarik ke sini. Ya, dia jadi besar. Nah, Anda perhatikan, ketika Anda buat besar gini, dia jadi terpotong pie chart-nya. Kenapa? Karena di sini ada border. Nah, border ini yang kita tarik ke sini. Ya, border ini kita tarik ke sini. Nah, sekarang, oke. Kita bisa tarik satu hal, yaitu di sini, yaitu sebenarnya adalah label Anda tarik. Anda pilih tabel, Anda pilih show mark labels, dan sekarang Anda lihat di sini ada angka di luar 231, 1199 dan juga 691. Nah, ini pie chart. Anda bisa pilih mana? Anda bisa pilih ini. Chart yang seperti ini. Oh, ternyata bisa juga. Atau Anda mau membuat sesuatu yang disebut tree map. Tree map itu dibagi ke dalam bentuk seperti ini. Jadi relatif. Yang paling besar berarti jumlahnya paling besar. Paling kecil nomor 2. Ini paling kecil nomor 3. Berarti yang paling kecil. Jadi Anda bisa lihat. Atau Anda pengen lihat pakai bubble chart. Bubble chart seperti ini. Jadi dia melakukan perbandingan. Kalau pie chart itu pakai persen, ini pakai perbandingan besar. West segini, general segini, central east segini. Nah, sekarang silakan Anda lakukan. Anda bisa mencoba berbagai show me yang ada di sini. Ya. Berikutnya kita akan pakai visualisasi data untuk melakukan analisis data. Seperti apa sebenarnya analisis data yang ada di dalam data supply kantor ini. Oke? Ya, tetap semangat, stay strong.